Apakah Jokowi pahlawan atau pengkhianat? Bagi pendukungnya, Jokowi mungkin adalah pahlawan. Jokowi pahlawan buat oligarki. Saya mengatakan Jokowi adalah pengkhianat. Saya mengatakan Jokowi adalah pengkhianat. Saya mengatakan Jokowi adalah pengkhianat. Dia melanggar konstitusi. Apa saja yang melanggar konstitusinya? Banyak. Karena IKN itu melanggar konstitusi, barusan saya katakan. IKN dengan konsep badan otorita itu adalah aneksasi daerah. Ya, terima kasih. Apakah Jokowi pahlawan atau pengkhianat? Jadi kalau kita lihat, apa definisi pahlawan dan apa definisi pengkhianat? Kita bisa mempunyai definisi sendiri dan kita bisa mempunyai persepsi sendiri. Bagi pendukungnya, Jokowi mungkin adalah pahlawan. Jokowi pahlawan buat oligarki. Sebentar. Tenang, Mas. Lalu kemudian bagi pendukungnya dia adalah pahlawan, tapi bagi yang lain yang berwawasan kebangsaan mungkin melihatnya bahwa itu pengkhianat. Saya mengatakan Jokowi adalah pengkhianat, tapi bagi yang lain yang berwawasan kebangsaan mungkin melihatnya bahwa itu pengkhianat. Saya mengatakan Jokowi adalah pengkhianat. Saya mengatakan Jokowi adalah pengkhianat. Dan definisi saya adalah dia melanggar konstitusi. Di dalam definisi melanggar konstitusi adalah pengkhianat. Jadi saya mempunyai definisi tadi gitu. Jadi kalau dia melanggar konstitusi, apa saja yang melanggar konstitusinya? Banyak. Nah, salah satu adalah saya masuk kepada tadi pertanyaan untuk IKN. IKN ini adalah jangan kita berharap kepada Anies Baswedan kalau dia menjadi presiden bisa diselesaikan. IKN tidak bisa diselesaikan oleh Anies. Jangan berharap bahwa Anies Baswedan bisa menyelesaikan itu. Karena apa? Karena IKN itu berdasarkan undang-undang yang disetujui antara pemerintah dengan DPR. Sekarang sudah menjadi undang-undang. Dan kemudian kalau Anies mau mengubah itu, kalau dia tidak menjalankan IKN, maka dia melanggar undang-undang. Kalau dia mau merubah IKN itu, maka dia harus merubah undang-undang melalui parlemen. Yang tadi mudah-mudahan Bung Egy ada di sana nantinya. Ya kan? Nah, itu harus dirubah melalui situ gitu. Tetapi ada satu cara lagi, yaitu rakyat yang harus merubah. Dari apa? Karena IKN itu melanggar konstitusi, barusan saya katakan. Melanggar konstitusinya di mana? Karena IKN bentuknya adalah badan otorita. Daerah tidak ada yang namanya badan otorita. Daerah, provinsi, kabupaten, atau kota. Jadi tidak ada badan otorita sebagai IKN. Lalu kepala daerahnya adalah kepala badan otorita yang ditunjuk oleh presiden. Ini sudah melanggar lagi konstitusi. Kepala daerah harus dipilih oleh rakyat dan harus ada DPRD. Jadi badan otorita adalah sejajar dengan kementerian. Dia adalah lembaga. Artinya dia itu memakai dana APBN bukan sebagai daerah. Apakah boleh daerah itu memakai lembaga itu mempunyai daerah?
Itu tidak ada, tidak boleh. Nah, itulah masalahnya. Lalu kemudian saya pernah mengatakan, jadi kalau dibilang tim hukum apa segala, saya juga banyak menulis juga mengenai IKN dengan konsep badan otorita itu adalah aneksasi daerah. Kenapa saya katakan aneksasi? Karena pajak bumi dan bangunan itu harusnya milik Pemda. Tetapi dengan adanya badan otorita itu diambil ke APBN, masuk ke APBN dia. Nah, inilah yang harusnya nanti rakyat harus menggugat lagi IKN bahwa ini melanggar konstitusi. Dan kalau terbukti melanggar konstitusi, maka Jokowi yang sebagai kepala pemerintahan itu maka menjadi pengkhianat. Nah, saya rasa begitu. Terima kasih. Luar biasa. Jadi Jokowi bukan kata saya.